Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan karena kasih setianya atas kehidupan kita. Mari kita sambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita melalui firman Tuhan pada saat ini. Kita memulai ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 3. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Buana penuh mujizat ajaib, ya langit engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan juga tetap membentengi kehidupan kami, memelihara kami dengan kasih setia Tuhan, sehingga lewat setiap hidup yang kami lakukan, dengan perbuatan dan perkataan kami, dengan setiap kerja dan usaha yang kami lakukan, kami percaya ada kuasa dan kasih Tuhan bagi kami. Kami menikmati semua rahmat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan pada malam hari ini kami kembali lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan pembacaan dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau memberikan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, segenap diri kami, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu dan kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 20 sampai 24 yang mengatakan, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya,
sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan, mempercayainya dalam segala keadaan. Percaya, itulah yang tentu saja sangat melekat di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga dalam kehidupan kita saat ini percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang harus terus-menerus kita akan tegaskan di dalam diri kita dengan berbagai cara hidup dan tindakan di dalam setiap keberadaan kita, dan tentu saja mengikut sertakan seluruh akal budi, juga pikiran kita, hati nurani kita, jadi segenap diri kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang menyatakan bahwa mereka percaya akan adanya Tuhan, khususnya bagi orang Kristen, percaya kepada Yesus Kristus. Namun dalam setiap persoalan kehidupan yang dihadapi, tantangan atau pergumulan yang dihadapi, maka dari cara berpikir, cara juga menyampaikan sesuatu yang menjadi persoalannya, dan tentu juga di dalam tindakannya untuk mengatasi persoalan itu, menunjukkan bahwa orang cepat untuk berada pada keadaan yang putus asa. Bahkan orang akan depresi dengan kehidupan yang dia hadapi. Maka dengan demikian, bahwa apakah percaya kepada Yesus Kristus itu seringkali hanya kepada sesuatu yang kita peroleh dalam kehidupan kita, dan itu adalah hal-hal yang menguntungkan dan hal-hal yang betul-betul memberikan hidup yang sehat, yang kuat, tetap bisa bekerja, beraktivitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian, kalau dikatakan percaya dalam segala hal, mempercayakan diri dalam segala hal, tentu tidak bergantung apakah ketika itu ada di dalam suatu keadaan yang penuh dengan kesulitan, kesusahan, beratnya beban untuk
kita harus pikul, kita harus selesaikan, ataukah itu dalam keadaan yang penuh dengan kegembiraan hati sebab menerima banyak bonus dari setiap pekerjaan, ataukah juga hidup dengan sangat menguntungkan. Tentu percaya tidak bergantung pada keadaan, tetapi percaya itu baik dalam suka maupun juga di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu pada saat ini kita melihat bahwa atau dalam bacaan kita ini tentang Nabi Elia ketika dia berjumpa dengan seorang janda Sarfat. Pada saat kehidupan bangsa Israel di tengah-tengah berbagai gejolak kehidupan politik pada masa itu, maka dengan demikian bahwa bagaimana keberadaan Nabi Elia ini di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, khususnya itu adalah di kalangan kerajaan. Jadi dengan demikian Elia ini selalu menyatakan kebenaran Tuhan dan menegur ataupun mengingatkan raja-raja Israel supaya mereka itu tetap hidup dalam kebenaran Allah. Mereka tetap menyembah kepada Allah. Karena ketika mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada Allah dengan segala kekuatan dan kehebatannya yang sesungguhnya sudah dinyatakan oleh Allah sendiri dalam kehidupan bangsa Israel. Karena itu mereka tidak perlu lagi ragu untuk percaya kepada Allah. Mereka dengan situasi yang genting, situasi yang penuh dengan ancaman peperangan pada masa itu. Apalagi Yerusalem telah ada dalam kekuasaan Babel. Tentu ini akan semakin memperburuk kehidupan daripada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu maka kita mendapatkan cerita tentang Nabi Elia, yang mana ia kemudian berada dalam pertemuan dengan seorang janda Sarfat, dan di situ ada hal yang disampaikan, yakni tentang anak dari perempuan janda ini yang mengalami sakit lalu ia mati. Dengan hal seperti itu tentu saja sangat membuat keberadaan janda ini pasti, karena sudah ditinggalkan suami. Kemudian kalau ia hanya memiliki anak yang tentu sangat ia juga sayangi, dan apalagi itu satu-satunya, maka ini juga akan sangat membuat pilu, membuat sedih, dan ia menganggap tidak akan ada pada masa depan yang ceria bagi dirinya. Dan itulah kemudian dengan keberadaan seperti itu dia membutuhkan pengasihan dan
pertolongan dari Elia. Dengan percakapan yang dibangun, kita melihat narasi yang disampaikan, maka di sini bagaimana ada suatu harapan yang dia inginkan dari Elia untuk dapat membuat anaknya sembuh, atau dapat juga disampaikan di sini anak ini hidup kembali. Karena itu disampaikan bahwa Elia kemudian berdoa kepada Allah. Nah, di dalam doanya ini Elia memohon kepada Tuhan memperhatikan keberadaan janda ini dalam deritanya, kesedihannya, kesusahannya karena anaknya yang mati ini. Dan dalam Elia berdoa, Elia mau menyampaikan apa yang sudah diperbuat oleh perempuan janda itu terhadap Elia dengan menunjukkan kebaikan. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, bagaimana perbuatan perempuan janda ini saat ia menyambut Elia dan memberikan Elia makan dengan segala keberadaannya juga, bahwa ia pun tetap melakukan apa yang terbaik dan apa yang tentu juga selalu membuat orang lain pun dapat merasakan kebaikan itu. Nah, itu yang dilakukan oleh janda Sarfat ini kepada Elia dengan memberikan dia roti, memberikan dia minum. Dengan hal seperti itu, maka dikatakan di situ bahwa dengan kebaikan janda Sarfat ini tentu Tuhan tidak akan memberikan kemalangan kepadanya. Elia menginginkan supaya Tuhan memberikan suatu kebaikan Tuhan kepada janda ini. Oleh karena itu, dalam doa Elia dia juga sangat memahami, bahkan begitu merasakan bagaimana kesedihan janda ini. Sehingga dengan demikian bahwa dengan keberadaannya sebagai hamba Tuhan, dia meminta kuasa Tuhan, meminta pertolongan Tuhan melalui dirinya supaya dapat membantu akan keberadaan janda Sarfat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi tindakan daripada Elia? Kalau kita perhatikan, maka di situ disampaikan Elia itu mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Lalu dia berseru lagi kepada Tuhan, yaitu pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Bagaimana Elia menginginkan bahwa keajaiban hanya dapat terjadi atas kuasa Tuhan. Dia hanya menjadi saluran untuk menyembuhkan anak ini, membangkitkan anak ini. Dia tidak punya kuasa apapun, dia tidak punya kemampuan apapun. Jadi dengan demikian, dia juga ingin berada, merasakan kuasa Tuhan itu untuk terjadi atas anak janda Sarfat ini. Bapak Ibu Saudara,
Lalu permintaan Elia itu didengar oleh Tuhan dan anak itu hidup kembali. Setelah anak itu bangkit atau hidup kembali, ia menyerahkan lagi kepada ibunya. Lalu Elia katakan, ini anakmu, ia sudah hidup. Itulah yang tentu saja bahwa Tuhan tidak menginginkan kemalangan, kesedihan bagi janda Sarfat ini. Karena itu Allah kembali lagi menghidupkan anak ini. Hidup diberikan oleh Tuhan. Karena itu apa yang dialami oleh janda Sarfat ini benar-benar merupakan karunia hidup. Dan ini tentu sangat membangkitkan sukacita. Membangkitkan lagi semangat, merubah suatu hidup yang kelam, yang gelap kepada suatu cahaya yang cerah. Sebab anaknya hidup. Dan juga akan memperlihatkan bagaimana orang ada dalam suatu suasana yang gelap. Kematian itu adalah sesuatu yang digambarkan dalam keadaan yang gelap. Dan orang yang ada dalam keadaan kembali itu dibangkitkan, dihidupkan. Dengan demikian, maka ini mau menggambarkan bagaimana Tuhan menghidupkan setiap orang dalam keadaan apapun, bahkan sampai sesuatu yang mungkin mustahil untuk itu terjadi. Namun dengan demikian, dengan kasih, kuasa, kebenaran Allah, maka orang akan menerima sukacita. Orang akan hidup dalam kegembiraan, orang akan hidup dengan semangat. Bagaimana ia terus berada pada hari-hari hidupnya penuh dengan sukacita dan sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga di sini mau menggambarkan bahwa Nabi Elia, dia tidak hanya melihat ada keberuntungan dalam dirinya. Dengan apa yang sudah ia peroleh, kebaikan dari janda Sarfat ini. Maka dengan demikian bahwa ia juga akan memberikan hal yang lebih baik, terbaik. Dengan hal seperti itu, terdorong dari kasih Tuhan, dari kehidupan yang terus-menerus dikaruniakan hidup dari Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Elia kepada janda Sarfat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mendengar setiap apapun dalam permintaan dan permohonan setiap hamba-hamba Tuhan. Ketika percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupannya dan dia mampu melakukan segala sesuatu bagi setiap orang yang dilayaninya, yang menerima pelayanan itu. Dari pelayanan itu orang hidup, orang kembali disegarkan, orang kembali merasa sehat, orang merasa lagi ada sukacita dan kebenaran Tuhan. Dari setiap perkataan-perkataan Tuhan, dari setiap firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga itulah yang juga dikatakan oleh perempuan Sarfat ini, yaitu sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang keucapkan itu adalah benar. Karena itu, disinilah memperlihatkan. Dari setiap perkataan firman Tuhan itu selalu ada kuasa juga yang digenapi lewat setiap perbuatan-perbuatan
karena percaya dengan sungguh-sungguh. Sehingga seorang yang melayani orang lain, seorang pelayan ketika dia melayani orang lain, dia akan memperlihatkan bahwa dalam setiap ucapan firman Tuhan itu tidak akan sia-sia begitu saja untuk orang mendengarkannya. Tetapi orang juga akan bertumbuh dari firman Tuhan itu. Dan dalam iman kebenaran itu, orang akan juga terus percaya. Dan perempuan Sarfat ini percaya bahwa Allah orang Israel, Allah yang maha kuasa. Allah yang penuh dengan cinta kasih. Allah yang tidak menginginkan orang yang percaya kepadanya berada pada kemalangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu mari kita semua mengingatkan kita untuk juga tetap mempercayakan diri kita, mempercayainya dalam segala keadaan. Saat ini keadaan kita dalam berbagai situasi yang mencekam, dalam keadaan derita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang betul-betul terpuruk secara ekonomi, atau di dalam keadaan yang sulit untuk bangkit, semangat karena situasi yang tidak menentu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan, berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ia juga akan memperoleh apa yang senantiasa ia minta di dalam kehidupan. Bahkan percaya bahwa Yesus melakukan melebihi apa yang dilakukan oleh Elia. Sehingga dengan demikian saat ini kita dibawa untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dalam segala keadaan kita. Hingga kalaupun kita diombang-ambingkan, bagaikan kita ada pada satu gelombang laut yang begitu hebat, sehingga kita kadang-kala kehilangan arah hidup kita, bahkan sampai kepada satu keadaan, apakah saya bisa memperoleh tepian, dan di sana saya merasakan adanya hidup yang selamat, yang tetap sehat di masa-masa pandemi juga saat ini. Tapi kita juga terus melihat bahwa ada pemulihan demi pemulihan. Ada hal-hal yang kembali lagi dinyatakan oleh kuasa Tuhan kepada kehidupan kita, bahwa Dia hidup dan Dia melakukan berbagai perkara yang besar bagi kita. Karena itu kita hingga saat ini, di mana saja kita berada, keluarga kita, kehidupan kita, hingga saat ini, kita percaya Tuhan tetap membentengi kita dengan kasih kebenaran firman-Nya, melingkupi kita dengan kebenaran firman-Nya. Karena itu kita jangan ragu untuk terus melangkah, kita terus bekerja, kita terus melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kita terus merasakan supaya mendekap orang lain dengan segala kehidupan mereka dan ikut berbuat, menolong, sehingga mereka juga terlepas dari
keadaan yang sulit, yang susah, atau yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua berikan diri kita mempercayainya dalam segala hal, maka lihatlah dan rasakanlah dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Tuhan mendekap kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan itu dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 254 bait 1. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa tidak ada satupun dalam kehidupan kami di luar perhatian Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan kasih Tuhan yang membuat kami boleh mengalami hidup yang sehat, hidup yang tetap mau bekerja dan berkarya, hidup yang selalu semangat. Dan kami juga dengan iman percaya yang sungguh Tuhan pakai untuk dapat memaknai setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, sehingga kami semakin diperkuat dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Kami akan juga melakukan apa yang menjadi kasih karunia Tuhan dalam hidup kami bagi orang lain. Nah, karena itu, ketika kami berhadapan dengan keberadaan hidup kami dan juga kehidupan orang lain, kami dapat berempati. Kami dapat merasakan bagaimana kesusahan dan kesulitan orang lain. Dalam setiap pengalaman kehidupan, kami saling menguatkan, mensupport, mendukung. Kami saling dapat berbuat apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Baik itu lewat setiap gagasan-gagasan
dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan kami, tindakan kami. Sehingga dengan demikian orang akan merasakan bahwa Tuhan yang kami imani, yaitu Yesus Kristus, penuh dengan kasih sayang dan setia bagi kehidupan hamba-hambanya dalam seluruh karya kerja sebagai anak-anak Tuhan, sehingga dengan demikian akan semakin banyak orang mengenal Yesus Kristus setiap pribadi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih, kami berdoa untuk keberadaan keluarga jemaat GPIB Getsemani Balikpapan dalam rumah tangga, di dalam setiap penataan hidup dalam keluarga, sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak-anak, maka semuanya juga ada di dalam tatanan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Supaya dalam keluarga tetap saling menghormati anak terhadap orang tua. Mereka dengar-dengaran, orang tua mampu untuk menjadi penolong dan teladan dalam kehidupan anak-anak. Dan dengan demikian, maka segala sesuatu yang ada dalam kehidupan keluarga, Tuhan sendiri berjanji mengalirkan berkat-berkat Tuhan, sehingga akan semakin menambah hidup yang penuh dengan ketentraman, hidup dengan ceria sukacita dalam keluarga, dan dari setiap apapun yang dilakukan dalam keberadaan keluarga, itu pula yang akan terpancar lewat para tetangga, lewat kehidupan pekerjaan dan usaha, lewat pergaulan manapun berada, semuanya boleh mengalami kehidupan yang dicurahkan dalam berkat-berkat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya karunia berkat-Mu lewat pekerjaan kami akan menjadi rezeki yang menghidupkan kami, dan hidup kami semakin bermakna bagi orang lain. Bapa Surgawi, terima kasih, kami berdoa untuk pemerintah kami, khususnya Kota Balikpapan ini. Tuhan berkati. Tuhan akan menolong keberadaan pemerintah di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan mereka untuk terus memimpin rakyat Balikpapan ini dan terus membangun Kota Balikpapan. Biarlah mampu untuk bergandengan tangan dalam kehidupan masyarakat, seluruh komponen masyarakat yang ada. Sehingga dengan demikian Balikpapan akan menjadi contoh kota yang membangun dalam damai dan sejahtera. Kota yang mencintai kerukunan, kota yang terus bergerak menghidupkan segala sesuatu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Semua kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan akan hadir dan Tuhan melawat anak-anak Tuhan dalam derita sakit mereka. Apa yang mereka butuhkan, ya Tuhan, Engkau menolong mereka, dekap
rawatlah anak-anak Tuhan yang sakit ini supaya mereka tetap kuat, mereka tetap memiliki hati yang tenang, pikiran yang betul-betul sentosa di dalam mengikuti segala proses kesembuhan, sehingga lewat obat-obatan, tindakan dokter, apapun yang mereka konsumsi bagi tubuh jasmani mereka, mereka memperoleh kesembuhan. Bagi mereka yang juga ada dalam duka cita, karena kematian orang yang mereka kasih, Tuhan juga menolong mereka dan berikan kembali sukacita hidup yang terus-menerus untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Tuhan, inilah penyerahan diri kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada persembahan syukur dengan kita memberi sukacita, memberi dengan sukacita, mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buahnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan akan langsung diberikan kepada kantor gereja atau melalui rekening jemaat Getsemani yang tersedia. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 379 bait 1 dan 4. Mari kita berdoa untuk persembahan dan menerima berkat Tuhan.
Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur ketika tangan-tangan kami memberi lewat persembahan syukur kami saat ini. Kami percaya bahwa juga Tuhan mengalirkan berkat kepada kami lewat segala apapun yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami tidak berkekurangan ketika kami memberi kepada Tuhan. Dan kami terus mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan lewat kerja dan usaha kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.